Salam sehat, salam jumpa, sukacita bisa melayani saudara. Ini kita berada pada seri yang kedua dengan topik Tuhan bertabernakel ya. Dan itu artinya Tuhan yang tidak terbatas, tetapi dia meminta kepada Musa, kepada bangsa Israel untuk membuat tempat tinggalnya, dia berdiam di situ dan bisa ditemui oleh bangsa Israel. Musa bisa berjumpa di tempat itu yang disebut kemah pertemuan, kemah suci atau tabernakel ya saudara. Jadi Tuhan yang besar itu mau ditemui di tempat itu yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Tuhan bertabernakel. Nah saudara, dia rindu berada di tengah-tengah umatnya. Dia membuka dirinya untuk dikenal mereka saudara, supaya mereka bisa berjumpa dengan dia di tempat itu, yang di tempat kemah pertemuan itu saudara. Dan kita boleh membaca di Keluaran 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Haleluya. Jadi mereka diminta Tuhan harus membuat tempat kudus, karena dia Allah yang kudus dan dia hadir di tengah umatnya, bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu atau Musa bisa berjumpa di tempat itu saudara. Demikian juga Keluaran 29 ayat 45, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Dari dahulu saudara, pada saat Allah menciptakan manusia pertama, Allah selalu berfellowship dengan manusia. Artinya Allah bergaul, berkarib dengan manusia. Dia rindu seperti itu. Sama juga dengan dia hadir di tengah-tengah umatnya bangsa Israel. Dia rindu berada di tengah-tengah umatnya saudara. Jadi Allah yang luar biasa, maha tinggi, mau dijumpai oleh umat pilihannya. Luar biasa saudara. Dan memang awal mulanya ini adalah kemah suci, kemah pertemuan atau tabernakel yang dibuat oleh Musa atas perintah Tuhan itu, dan selesai pada tahun 1445 sebelum Masehi di padang gurun Sinai. Itu tempat perkemahan yang ke-11, dan kemah pertemuan ini pasang bongkar saudara sampai ke perkemahan yang ke-42 di Gilgal. Dan kita tahu selanjutnya pindah ke Silo, pindah ke Gibea, kemudian pindah ke Yerusalem, ke tempatnya Daud saudara. Nah itu yang bicara tentang tabut Tuhan saudara. Tabut Tuhan berapa kali pindah saudara ya. Kemudian ini jadi selama di padang gurun mengalami bongkar pasang saudara. Kemudian oleh Daud saudara, di mana dia punya kerinduan untuk membuat rumah Allah ya. Dia sudah tinggal di rumah dengan kayu yang luar biasa bagusnya, tapi dia juga mau rindu membangun rumah bagi Allah. Kerinduannya ini, tetapi Tuhan tidak mengizinkan dia membangun, tapi anaknya yang membangun kemudian. Tapi bait megah ini, bait Allah yang megah ini, karena kerinduan seorang Daud yang melihat tabut cuma ada di kemah-kemah, dia mau tabut itu dipindah ke tempat bangunan yang megah saudara. Dan kita tahu itu adalah kemudian jadi disebut sebagai bangunan Salomo, bait Salomo, karena dia yang membangun. Tapi Daud sendiri sudah mempersiapkan segala bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan itu. Salomo tinggal melakukannya. Walaupun juga Salomo pada akhirnya dia juga bekerja untuk mendatangkan
bahan-bahan dalam pembangunan bait suci ini, saudara. Nah, kita bisa membaca 1 Tawari 17 ayat 1 dan 17 ayat 11 sampai 12. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Apa itu itu kerinduan Daud. Jadi dia punya kerinduan untuk membangun rumah Allah menjadi tempat yang megah, rumah yang megah, bukan di tenda lagi, ya, karena tabut Allah itu berada di tenda-tenda. Nah, kemudian Tuhan tidak mau dia membangun, tapi anaknya. Nah, ayat 11 sampai 12, apabila umurmu dari 1 Tawari 17 ayat 11 sampai 12, apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan taktanya untuk selama-lamanya. Haleluya. Dan kita tahu ternyata Salomo, anak dari Raja Daud, yang membangun kemudian bait suci ini, saudara. Dan kita tahu bahwa bait suci ini hancur kemudian dibangun lagi, saudara. Ada berapa kali kehancuran dan berapa kali pun dibangun, saudara. Yang pertama, bahwa bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Salomo ini hancur oleh Raja Babel tahun 586 sebelum Masehi. Bukankah Tuhan berdiam di bait sucinya? Lalu kenapa bisa hancur, saudara? Mungkin kita bertanya. Bait suci merupakan perintah Tuhan untuk dia tinggal di situ. Selama bangsa Israel hidup berkenan kepadanya, selama bangsa Israel itu mengikuti perintah Tuhan, maka Tuhan hadir di tempat bait sucinya, saudara. Tetapi jadi bukan jaminan bahwa bait suci itu adalah tempat yang mutlak bagi Allah untuk selama-lamanya. Tergantung dari umatnya apakah dia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan atau tidak. Dan kita mengetahui sebenarnya bangsa Israel itu bangsa yang mudah berpaling untuk menyembah ilah lain, ya. Di sana percintaan sebagainya, dan ini ada dosa yang paling besar yang mereka lakukan, dan dosa ini yang Tuhan benci, saudara, sehingga dia meninggalkan umatnya dan juga mengizinkan bait sucinya dihancurkan oleh Raja Babel di tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian bait suci yang pertama hancur ini dibangun lagi, yaitu bait suci yang kedua di tempat yang sama dibangun oleh Zerubabel atas perintah Tuhan juga. Tuhan menggerakkan hati Raja Kores untuk mempersiapkan dan mengembalikan orang-orang yang terbuang selama ini 70 tahun di tanah Babel, dikembalikan sekalian mereka membangun bait suci bagi Allah mereka. Inilah pembangunan bait suci yang kedua yang dibangun oleh Zerubabel bersama teman-temannya atas gerakan hati Tuhan kepada Raja Kores, saudara. Esra 3 ayat 8, pada tahun yang kedua sesudah mereka sampailah ke rumah Allah di Yerusalem dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Setiel dan Yosua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat ketawanan, memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan pembangunan rumah Tuhan itu, saudara. Dan selesai akhirnya bait suci kedua ini selesai tahun 516 sebelum Masehi, saudara. Dan kemudian berjalan terus sekitar 5 abad sekian, saudara, sampai Herodes kembali merenovasi karena memang sudah lama dan juga banyak kerusakan, saudara, sehingga
Herodes merenovasinya untuk sekian tahun. Mungkin banyak yang dikeluarkan, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan renovasi bait suci yang kedua ini oleh Raja Herodes, saudara. Dan memang Tuhan sendiri di Yohanes 2:19-20 berkata, jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini dalam tiga hari, aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 40 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ya, cukup lama juga Herodes merenovasi pembangunan bait suci ini. Lantainya diganti yang bagus sekali, saudara. Nah, jadi bait suci yang kedua ini direnovasi, tetapi juga akhirnya bangunan yang megah ini, saudara, dihancurkan lagi oleh bangsa Roma melalui Jenderal Titus, saudara. Dan memang ini sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Yesus. Ya, kita membuka Lukas 21 ayat 5 dan 6. Ya, kita tahu Yesus itu meninggal di kisaran tahun 30-an Masehi, dan ini terjadi, penghancuran bait suci terjadi 70 tahun setelah Masehi, ya saudara. Jadi ada sekitar 40 tahun setelah Tuhan Yesus menubuatkan ini baru terjadi kehancuran. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumkan bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, jadi ini bangunan itu sudah jadi bangunan yang indah. Dulu sudah mulai hancur, saudara. Bagaimana kita membaca di Hagai, itu dibiari sama bangsa Israel, ya. Dan ini menjadi kehancuran di mana-mana karena sudah lama, sudah sekitar 500 tahun, sudah 500 sekian tahun dibiarin begitu, dan sudah mengalami kerusakan sehingga Herodes merenovasi kembali menjadi bangunan yang sangat megah, dipakai batu-batu, lantai dipasang bagus-bagus. Nah, kemudian apa dikatakan oleh Yesus ayat 6 dari Lukas 21 ayat 6, apa yang kamu lihat di situ, saudara, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan dihancurkan, saudara. Jadi pada tahun 70 setelah Masehi, Titus Raja Jenderal Roma menghancurkan bukan saja bait suci itu rata dengan tanah, tetapi seluruh kota Yerusalem dihancurkan sehingga tidak dapat dihuni lagi. Jadi saudara, dari kemah menjadi bangunan yang megah ada 488 tahun. Bait suci dibangun oleh Salomo tahun 957 sebelum Masehi, hancur oleh Raja Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi. Jadi ada periode 371 tahun berdiri. Kemudian bait suci yang kedua ini dibangun oleh Zerubabel selesai tahun 516 sebelum Masehi, hancur oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi. Sekitar ada hampir 586 tahun berdiri, hampir 6 abad, saudara. Jadi saudara, akhirnya dikatakan bahwa Allah berdiam dalam rumahnya supaya dia berbicara kepada bangsa Israel. Ternyata rumahnya ini hancur berdiri, hancur berdiri, hancur. Karena apa? Karena kedegilan hati bangsa Israel, saudara. Dan apa yang terjadi kepada bait suci yang kedua juga akhirnya hancur rata dengan tanah beserta dengan kota Yerusalem, saudara. Jadi semuanya diizinkan Tuhan, kehancuran ini secara fisik. Ada maksud Tuhan di balik semua ini, dan kita akan bahas pada seri yang ketiga, saudara, dari topik Tuhan bertabernakel, saudara. Tuhan hadir membatasi pada suatu lokasi untuk bisa berbicara kepada orang pilihannya, saudara. Sekali lagi ada maksud Tuhan kehancuran bait suci ini secara fisik.
Tuhan, terima kasih. Kami akan berjumpa lagi pada seri yang ketiga untuk membahas bait suci yang sesungguhnya yang Engkau rencanakan bagi orang-orang percaya. Sekali lagi, kehancuran bait suci ini Engkau sendiri izinkan sebab Engkau telah menyediakan bait suci yang baru bagi orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, dan kami akan memahaminya, membahasnya pada seri yang ketiga. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada seri yang ketiga.